Alhamdulillah pembukaan lomba dakwah bahasa Indonesia tingkat MTS dan SMP se-Kabupaten Garut sudah selesai. Maka tibalah saatnya kita sekarang untuk meet and greet bersama dai-dayah Aksi Indosiar. Ada Mang Farid Aksi, Najwa Aksi, dan Natasha Aksi. Tapi sebelumnya supaya semuanya bisa refresh ya, tenang gitu ya, nggak usah tegang. Ini apalagi nih peserta kayaknya tegang-tegang ya, tegang ya, nggak usah tegang ya, nggak usah tegang ya, nyantai aja, relax. Pada puasa kan? Puasa, insya Allah ya. Sebelumnya kita yel dulu ya. Di sana ada tuh berkiprah dalam dakwah, insya Allah berkah. Nanti kalau Bapak bilang lomba dakwah MA plus keterampilan Al-Musaddadiyah, semuanya bilang berkiprah dalam dakwah, insya Allah berkah. Siap semuanya? Siap. Oke, kita coba lomba dakwah MA plus keterampilan Al-Musaddadiyah. Ya, 30 menit ke depan kita nanti akan bincang-bincang dengan bintang tamu kita. Kalian nanti terutama para peserta nanti akan beri kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya bagaimana cara dakwah, bagaimana nanti persiapan saat lomba, bagaimana nanti bisa sampai di titik seperti ini gitu ya. Silakan nanti kalian boleh bertanya. Baik, sebelumnya kita lihat, udah siap? Operator sudah siap ya? Nah, itunya ditenangkan dulu supaya dikeresek-keresek gitu ya. Siap ya? Ya, kita lihat dulu ini tayangan ya yang itu dulu. Ya, gitu. Belum ini. Nah, emang Farid ada, Natasha Aksi, kemudian juga Najwa Aksi. Ya, marilah, sudah nggak tahan untuk menyaksikan langsung. Biasanya kan menyaksikan mungkin di televisi, di layar kaca, atau mungkin juga di YouTube ya. Pada menyaksikan Mang Farid, Najwa, juga Natasha. Sekarang tibalanya kalian boleh melihat langsung. Ada yang mau foto bareng nggak? Ada yang mau foto bar? Nanti di akhir ya. Kita sambut daiyah Aksi Indosiar, Najwa Aksi, dan Mang Farid Aksi. Tepuk tangan. Iya. Maka langsung ke Bayut. Iya. Tolong mic-nya dikasih. Cek. Wilujeng Sumping Mang Farid Aksi. Sami-sami Dari Bandung, Tabu Sabaraha Mang Farid. Di Bandung, dari Bandung Abdi kemarin kebetulan ngaji dulu di Wandaraja Oh, Garut, iya? malam di Cilau. Terus ke sini ketemu dengan adik-adik penerus agama Allah. Saya semangat walaupun saya belum tidur. Iya, tepuk tangan. Ya, walaupun belum tidur sampai hari ini, tapi lihat adik-adik yang ceria, insya Allah. Tambah semangat ya. Tepuk tangan untuk Mang Farid Aksi. Wilujeng Sumping. Oke, Najwa dari Bandung. Ya. Kapan Najwa dari Bandung baru juga kemarin, ya? Baru kemarin, Bandung, alhamdulillah. Ya, kita ingin lihat dulu ya, benar enggak keduanya ini pernah tampil di Indosiar di televisi. Kita lihat dulu Mang Farid karena ibu-ibu, Mang Farid mau nanya dulu, boleh kagak? Boleh boleh. Kira-kira malam hari ini Mang Farid gendut apa peot? Hah? Gendut apa peot? Gigi copot, ketabrak kuda, tampang boleh kayak cepot, tapi hatinya Arjuna penjelajah cinta. Ya. Iya, tepuk tangan ya. Ya, ternyata dulu dari tahun 2014 ya Mang Farid. Ya. Mang Farid ini punya suara yang berkarakter, lantang,
keras, juga humoris, ya, humoris. Kita kalau tadi lihat di televisi ya, kita ingin sekarang mau tanya ke Mang Farid ya, Mang Farid dengan suara lantang seperti itu berceramah selama 1 jam, mungkin juga lebih dari 1 jam, apakah itu tidak menjadikan apa gangguan serak atau gimana, Mang Farid, atau mengantisipasinya? Karena kan pendai itu lebih dari 1 jam, apalagi Mang Farid ini suaranya keras sekali ya. Dan itu saya pernah mengiringi Mang Farid berdakwah di beberapa daerah, karena saat itu pernah juga dengan Najwa, dengan Bang Ohang, dengan Cepiah gitu ya. Dia di panggung itu keras Bu, suaranya keras, tapi saya hebat. Selama 1 jam bahkan lebih suaranya lantang seperti itu. Ada tip-tip atau gimana? Silakan Bang Farid ya. Ya, tip-tipnya jangan lupa tetap olahraga, jaga stamina, banyak berenang ya. Lamun cekolot baheula mah tong poho ngobrol jeung tong ngeret eta meureun Pak. Ini saya ada pengalaman sedikit, host kita. Saya pernah ngaji ke daerah Cikajang, itu kan dingin ya, pakai enjeng, Cikajang, Sirnaan. Itu sound system itu kalau kena kabut itu suaranya apa ya, kalau orang Sunda ngebeb lah. Nah, sedangkan kita posisi di lapangan, jadi kita harus suara itu tetap lantang, tetap fresh. Jadi untuk adik-adik sesakit apapun juga, nah, walau dalam kondisi apapun juga, bila kita diundang oleh jamaah nanti untuk kedepannya, tetap perform kita harus tetap fresh. Iya. Tepuk tangan buat Mang Farid. Ada nggak pantangan makanan atau minuman, Mang, supaya suara tidak menjadi serak itu saat tampil? Kalau saya mah kata nenek, mama dede, gabres aja, nggak ada pantangan. Gabres saja, gaskeun saja. Tapi, Gaskeun aja. ya pernah nggak mungkin suatu ketika Mang Farid saat mau tampil nggak ada suaranya? Oh Nah, iya. bagaimana itu antisipasinya, Mang? Karena mustami atau jamaah kan sudah menunggu tuh ya. Nah, punya pengalaman seperti itu nggak? Dan Ada, antisipasinya sering. apa? Kalau misalkan kita banyaknya job-job paradai itu biasanya di bulan Maulid, kita bisa Iya. sehari 5 tempat, bisa sampai 7 titik, bahkan kita nggak pulang-pulang ke rumah ya. Tapi bukan Bang Toyib. Kita Tapi kadang bukan. kadang kita beli obat di apotek, tapi itu kurang akurat. Ya. Iya. Ternyata yang lebih akurat buat adik-adik, saya sering sharing dengan para kori-kori internasional juga, itu kalau istilah orang Sunda itu dilehang. Nah, dilehang ya. Dilehang itu pakai daun-daunan tradisional. Ada daun jeruk, atau jahe merah. Pokoknya yang anget-anget, kayu putih. Itu digodok sampai mendidih. Nanti kita masuk ke dalam ruangan. Ya, apalagi kalau pakai gas uap itu dalam jangka waktu 5 menit, keringat kita itu keluar. Ya, di sana kenapa suara kita nggak keluar? Karena di badan kita itu banyak angin malam. Jadi keringatnya itu keluar. Jadi kalau keringat udah keluar, pasti suara akan keluar lagi. Oh, Oke. iya. Jadi itu ya trik-trik atau trik-triknya tip-tipnya itu. ketika suara kita serak. Ya, tepuk tangan untuk Mang Farid. Sekarang kita ke Najwa Aksi. Najwa Aksi ini ya, dia mulai berdakwah itu sejak RA. Bahkan di tahun 2015, kalau Mang Farid tadi 2014, 1 tahun kemudian Najwa ini di 2015 pernah juga ikut di Aksi Junior. Ya, ada tayangannya Bu Nina. Nah ini ya. Itu kita masuk ke peserta yang pertama. Yang Ini dia pertama, Najwa dari Garut dengan dengan tema mencuri dagangan sendiri. Silakan Najwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina Ini idza Najwa lagi qalu 'alan ciwi-ciwi. nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat tersebut menjelaskan tentang Islam telah
Ya, tepuk tangan. Itu berarti usia berapa Najwa? Itu kelas 5 SD, sekitar berapa tahun ya? 10 tahun ada. 10 ya. tahun. Sekarang sudah usia 19 tahun. 19 tahun. Berarti berapa tahun ke belakang? Tapi wajahnya imut mana Pak ya? Dengan yang tayang tadi dengan yang sekarang? Yang mana tuh? Imut yang ini. Berarti yang dulu gak imut gitu. Ya, nggak apa-apa, imut-imut mah asal jangan amit-amit ya. Ya, Najwa ini Ya. sejak kecil sampai sekarang ini di apa menjadi mahasiswa banyak mengikuti lomba-lomba dan menjadi juara. Dari mulai tingkat di SD itu pentas PAI, kemudian di SMP-nya pentas PAI sampai ke provinsi, kemudian di SMA-nya juga pernah menjadi duta Irma provinsi, kemudian di saat mahasiswanya mewakili UIN Bandung di tingkat nasional dan beberapa pernah mengikuti lomba dakwah secara daring saat itu di PCNU di Korea Selatan ya dan menjadi juara. Ternyata banyak sekali prestasinya. Nah, pertanyaannya ini berharga bagi para peserta. Kira-kira Najwa, persiapan ketika Najwa mau mengikuti lomba dan menjadi juara itu apa saja? Ketika persiapan lomba nih, yang terpenting itu adik-adik harus paham akan materinya dulu. Jadi kita harus siap dulu nih, harus yakin apa yang mau disampaikan. Jadi kalau kita masih ragu-ragu sama materi kita, ya disitulah akan terjadilah grogi, terus sampai lupa materi. Karena apa? Karena belum paham akan materi. Terus yang kedua tentunya jangan pernah skip doa. Karena dengan doa perlancar, dan setelah itu bukan hanya doa, kita juga harus persiapkan fisik juga mental kita. Jangan sampai ketika baru naik panggung karena lihat begitu banyaknya orang langsung grogi, down. Nah, jadi kita harus persiapkan juga fisik mental kita. Dan juga ketika mau lomba itu kita harus menghindari latihan berlebihan. Karena dengan latihan berlebihan itu juga akan membuat kita nanti akan terdampak nanti ketika lomba. Jadi jangan terus banget sehari full 50 kali latihan gitu. Itu harus dimaksimalkan saja. Iya, tepuk tangan untuk tip-tipnya gitu ya. Itu bisa nanti dipraktekkan karena itu sangat berharga sekali. 2015 mengikuti aksi junior dan di tahun 2022 juga mengikuti aksi Akademi Sahur Indonesia. Kita lihat, buktikan ada dalam tayangan berikut ini. Artinya sohib aksi gedung berlantai marmer kalau penyangganya Perhatikan rapi wajahnya betul. sama yang tadi ya. Begitu pula dalam amaliyah. Apalah artinya kita berinfak, memberi sodakoh dan zakat kalau sholatnya terlewat. Ya, tepuk tangan untuk Najwa Aksi. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Dedet dan nama panggungnya Ustaz Dai Cinta yang angkat juga menjadi juri pada kesempatan lomba ini. Tepuk tangan untuk Ustaz Dedet. Ya, itu tahun 2022 ya di aksi. Saya tahu ya bahwa yang minat untuk mengikuti aksi di Indonesia itu ribuan. Nah, kira-kira bisa nggak ceritakan saat itu kok bisa lolos di aksi 2022 dipanggil ke Jakarta? Ceritakan singkat aja bagaimana tahap-tahapannya gitu. Kalau tahapan waktu masuk aksi siar tahun 2022 itu karena setelah Covid ya. Jadi audisinya tuh online. Beda dengan dulu Mang Farid kan 2014 masih ke pesantren-pesantren langsung gitu ya. Tapi ini online. Awalnya ngisi dulu Google Form yang diminta oleh kru Indosiar tentang gimana kita prestasinya apa aja selama ini. Terus ditanya beberapa pertanyaan tentang dakwah. Nah, itu harus dipersiapkan juga, jangan asal sembarangan ngasih berkat. Persiapkan. Dan di Google Form itu alhamdulillah lolos ke tahap selanjutnya yaitu di tahap Zoom. Nah, di tahap Zoom ini langsung dengan kru Indosiarnya tampil sekitar 5 menit, kemudian ada tahap wawancaranya juga dan
tipsnya sih ketika wawancara jangan terlalu banyak apa ya? Jadi banyak gimana ya jawabnya gitu. Jadi harus kalian tuh langsung yakin dan jawab gitu. Misalkan Najwa gimana? Siap gak nanti dipanggil ke Jakarta? Siap insya Allah. Kan kru Indosiar juga melihat gitu akan kesiapan peserta ini. Jadi kalau misalkan ditanya gitu, aduh siap gak ya nanti kalau yang sekolah gimana ya sekolah? Kalau yang udah punya suami, udah punya istri itu gimana ya nanti? Nah, jadi kalau nggak yakin, kru juga melihat gak yakin gitu. Terus setelah Zoom, alhamdulillah langsung ke Jakarta. Dan tentunya itu persiapannya juga bukan seminggu 2 minggu, harus dipersiapkan dengan maksimal. Iya, tepuk tangan kembali untuk Najwa Aksi. Jadi memang sangat banyak ya saingannya dan juga kita harus memberikan keyakinan kepada kru Indosiar bahwa kita siap selama karantina nanti di asrama Aksi nanti. Nah, sekarang kembali ke Mang Parit. Mang Parit, sebagaimana tadi suara lantang dan juga mempunyai suara khas, terutama ketawanya itu saya lihat ya. Mang Parit boleh sambil berdiri, entar dulu Mang Parit dulu. Ya, Mang Parit boleh sambil berdiri aja Mang Parit supaya terlihat ya untuk mencontohkan suara lantang tadi keras dan juga suara yang ceria tadi ya Mang Parit ya. Mangga Mang Parit. Sedikit ada cerita lucu. Ya. Sebetulnya saya ke Indosiar itu nggak ada niat mau ikutan Pak. Judulnya nganter Dai Cilik Arya ya, Arya. Ya, Satu Arya. angkatan mungkin satu angkatan ya. Iya. Nganter saya. Jadi judulnya pas berangkat ke Jakarta itu karena saya lagi perform panggung di Bandung jam 12 malam langsung berangkat ke Indosiar sampai jam 5 subuh karena saya ingat di Jakarta itu panas. Saya nggak bawa peci, nggak bawa baju muslim, pakai sendal capit, pakai kaos ya. Ketika ribuan yang hadir ikut audisi itu angkatan saya itu langsung waktu itu 12.000 peserta 3 hari ketika saya ngambil hari terakhir pas begitu jam 12 siang kurang lebih Pak Haji ya saya melihat teman-teman senior ikut juga akhirnya ceritanya lucu ada orang Garut nih ikut audisi nggak lolos dia diam di Masjid Indosiar kenapa kata saya belum pulang nggak punya ongkos modalnya nekat. Ternyata dia bawa 2 formulir, maksa ke saya harus ikutan, mungkin ini jalan dari Allah. Apa, saya ikut atau enggak? Ini asar, saya belum bisa daftar. Saya teringat guru saya tercinta, akhirnya saya telepon kepada Kiai, Mama saya ada di Indosiar, izinkan atau tidak? Kata Kiai, kamu saya izinkan tapi jangan juara. Itu doa dari guru. Jam 5 sore saya masuk ke ruangan Indosiar, bayangkan pakai sendal capit, pakai kaos, gak pakai peci. Kru Indosiar 3 hari udah lelah, ribuan peserta. Ngelihat saya disangkanya tukang sampah pas masuk itu. Tukang pemulung, nggak pakai apa-apa. Kru Indosiar nanya, kamu peserta? Iya, saya peserta. Kenapa kamu masuk ke sini nggak pakai peci? Nih, saya bawa formulir, saya judulnya nganter. Jadi waktu itu, saya dari 12.000 peserta nggak punya beban apa-apa. Kunci suksesnya itu, nggak punya beban. Ketika dites, begitu audisi, 3 menit, trak. Ya, karena Atta itu unik di sana. Suara saya itu lantang di sana. Ya, Jadi kru Indosiar udah pada ngantuk, langsung saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu